Penata anestesi. 1. Seorang penata anestesi sedang mempersiapkan pasien untuk operasi jantung. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan preload pada fungsi jantung? A. Tekanan darah sistolik. B. Volume akhir diastolik ventricle. C. Kontraktilitas miokard. D. Tahanan pembuluh darah perifer. E. Frekuensi denyut jantung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa preload pada fungsi jantung merujuk pada volume akhir diastolik ventricle, yaitu volume darah yang mengisi ventricle pada akhir fase diastolik sebelum kontraksi berikutnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Penata anestesi menggunakan sevoflurane sebagai agen anestesi inhalasi. Berapakah nilai minimum alveolar concentration atau MEC untuk sevoflurane pada orang dewasa? A. 0,5%. B. 1,0%. C. 1,8%. D. 2,5%. E. 3,0%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai MEC untuk sevoflurane pada orang dewasa adalah sekitar 1,8%. MEC adalah konsentrasi alveolar minimum agen anestesi inhalasi yang diperlukan untuk mencegah gerakan pada 50% pasien sebagai respons terhadap stimulus bedah. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam manajemen nyeri pasca operasi, penata anestesi mempertimbangkan penggunaan patient controlled analgesia atau PCA. Apa keuntungan utama dari metode ini? A. Mengurangi beban kerja perawat. B. Menurunkan risiko overdosis opioid. C. Meningkatkan kepuasan pasien dan kontrol nyeri yang lebih baik. D. Mengurangi biaya perawatan rumah sakit. E. Mempercepat proses pemulihan pasca operasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama PCA adalah meningkatkan kepuasan pasien dan memberikan kontrol nyeri yang lebih baik karena pasien dapat mengatur sendiri pemberian analgesik sesuai kebutuhan mereka dalam batas yang aman. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penata anestesi menghadapi pasien dengan riwayat hipertermia maligna. Agen anestesi mana yang tidak boleh digunakan pada pasien ini? A. Propofol. B. Fentanyl. C. Rocuronium. D. Sevoflurane. E. Midazolam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sevoflurane, sebagai agen anestesi inhalasi, merupakan pemicu hipertermia maligna dan harus dihindari pada pasien dengan riwayat kondisi ini. Agen intravena seperti propofol, fentanyl, rocuronium, dan midazolam aman digunakan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses ekstubasi, penata anestesi mengamati pasien mengalami laryngospasme. Tindakan farmakologis yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah A. Pemberian epinefrin intravena. B. Inhalasi salbutamol. C. Injeksi propofol dosis rendah. D. Pemberian Sugamadex. E. Injeksi suksinilkolin dosis rendah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa injeksi suksinilkolin dosis rendah atau 10-20 mg adalah tindakan farmakologis yang efektif untuk mengatasi laryngospasme akut karena efek pelemahannya yang cepat pada otot laring. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penata anestesi melakukan evaluasi preoperatif pada pasien dengan riwayat asma. Apa parameter spirometri yang paling penting untuk dinilai pada pasien ini? A. Kapasitas vital paksa atau FVC. B. Volume ekspirasi paksa dalam 1 detik atau FEV1. C. Rasio FEV1 FVC. D. Kapasitas difusi paru atau DLCO. E. Peak Expiratory Flow Rate atau PEFR. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa rasio FEV1-FVC adalah parameter spirometri yang paling penting untuk menilai obstruksi jalan napas pada pasien asma. Rasio di bawah 70% mengindikasikan obstruksi jalan napas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Selama induksi anestesi, penata anestesi mengamati pasien mengalami bradikardia berat. Agen farmakologis yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah A. Epinefrin, B. Atropin, C. Norepinefrin, D. Dobutamin, E. Efedrin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa atropin adalah agen antikolinergik yang efektif untuk mengatasi bradikardia berat selama induksi anestesi karena kemampuannya meningkatkan laju denyut jantung dengan cepat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penata anestesi menggunakan teknik anestesi regional untuk operasi ekstremitas bawah. Apa tanda klinis pertama yang menunjukkan toksisitas sistemik dari agen anestesi lokal? A. Hipotensi, B. Bradikardia, C. Kejang, D. Parestesia prioral dan lidah, E. Henti jantung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa tanda klinis awal toksisitas sistemik dari anestesi lokal adalah gejala neurologis ringan, termasuk parestesia prioral dan lidah, yang dapat berkembang menjadi gejala yang lebih serius jika tidak segera ditangani. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penata anestesi menangani pasien dengan syok hemoragik akut. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan triad of death? A. Hipotensi, takikardia, dan oliguria. B. Hipoksia, hiperkapnia, dan asidosis. C. Hipotermia, koagulopati, dan asidosis. D. Hipovolemia, hiperkalemia, dan hiponatremia. E. Anemia, trombositopenia, dan leukopenia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa triad of death dalam syok hemoragik merujuk pada kombinasi hipotermia, koagulopati, dan asidosis yang dapat menyebabkan lingkaran setan dan memperburuk kondisi pasien jika tidak segera diatasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penata anestesi menggunakan teknik anestesi total intravenous anesthesia atau TIVA dengan propofol. Apa keuntungan utama penggunaan teknik ini dibandingkan dengan anestesi inhalasi? A. Waktu pemulihan yang lebih cepat. B. Risiko mual dan muntah pasca operasi yang lebih rendah. C. Efek kardiovaskular yang minimal. D. Kemudahan dalam titrasi kedalaman anestesi. E. Biaya yang lebih rendah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa keuntungan utama TIVA dengan propofol adalah risiko mual dan muntah pasca operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan anestesi inhalasi, yang sangat bermanfaat untuk prosedur rawat jalan dan pasien dengan risiko tinggi mual dan muntah. Kita masuk soal berikutnya.